Berikut ini adalah video kelima yang kali ini saya akan mempraktekkan mengenai konfigurasi dynamic routing. Di sini dapat dilihat terdapat sebuah topologi yang dihasilkan dari konfigurasi static routing pada video sebelumnya. Kemudian di sini terdapat 3 network address, yaitu 192.168.1.0, kemudian ada 192.168.2.0, kemudian 192.168.10.0. Kemudian terdapat juga 2 buah router yang memiliki 2 network address yang sudah diberi IP address, dan pada setiap interface berada pada network yang berbeda. Kemudian saya akan memperlihatkan dari router bagian kiri. Kita masuk ke Privilege XMOD. Gunakan show IP interface brief. Terlihat kita berada pada 2 network interface yang berbeda. Yang pertama di Fast Internet 0/0 dengan IP address 192.168.1.254. Kemudian yang kedua Fast Internet 1/0 dengan IP address 192.168.10.1. Saya akan perlihatkan juga router bagian kanan. Kita masuk ke Privilege dan show IP interface brief. Yang pertama berada pada Fast Internet 0/0 dengan IP address 192.168.2.254, dan yang kedua Fast Internet 1/0 dengan IP address 192.168.10.2. Kemudian di sini juga terdapat 4 buah PC yang terbagi dalam 2 kelompok, dan pada setiap PC-nya sudah dikonfigurasi IP address dan default gateway. Berikut ini saya akan memperlihatkan IP address dan default gateway-nya. Saya akan mulai dari PC 0. Kita ke command prompt, kemudian menggunakan command ipconfig. Dilihat ini adalah IP address kita, yaitu 192.168.1.1, dan default gateway-nya 192.168.1.254. Saya perlihatkan yang PC 1 dengan IP config. IP address-nya 1.2 dan default gateway-nya 1.254. Berarti PC 0 dan PC 1 berada pada network yang sama, yaitu di 1.0. Kemudian PC 2, IP config, IP address-nya 192.168.2.1 dan default gateway 192.168.2.254. Kemudian selanjutnya PC 3, IP config, IP address-nya 2.2 dan default gateway-nya 2.254. Jadi PC 2 dan PC 3 berada pada network address yang sama, yaitu di 2.0. Selanjutnya, karena kita akan mempraktekkan mengenai konfigurasi dynamic routing, maka kita perlu menghapus terlebih dahulu entry pada setiap interface yang diinput secara manual atau bisa dikenal dengan static routing. Untuk menghapusnya, kita dapat menggunakan command no IP route. Saya akan perlihatkan caranya. Pertama kita buka dulu router bagian kiri. Setelah itu kita masuk ke global configuration mode. Gunakan configure terminal.
pertama, sebelum saya menghapusnya, saya akan perlihatkan dulu routing table-nya. Kita gunakan show IP route. Dapat dilihat di sini masih ada konfigurasi static routing-nya. Saya akan menghapus static routing-nya yang 192.168.2.0. Itu kita masuk ke configure terminal. Setelah itu dapat menggunakan command no IP route diikuti dengan network address yang dihapus, yaitu 192.168.2.0 dan diikuti dengan subnet max, yaitu 255.255.255.0. Kemudian saya akan memastikan bahwa static routing ini sudah dihapus ya. Kemudian saya exit dulu. Kemudian kita masuk ke show IP route. Dapat dilihat konfigurasi static routing-nya sudah dihapus ya. Selanjutnya saya akan lakukan hal yang sama pada router bagian kanan. Saya perlihatkan dulu routing table-nya. Di sini masih terdapat konfigurasi, masih terdapat static routing-nya. Saya akan menghapusnya, itu dengan masuk ke configure terminal, kemudian menggunakan no IP route diikuti dengan yang ingin dihapus, yaitu 192.168.1.0. Diikuti dengan subnet max. Kemudian saya akan pastikan lagi apakah sudah terhapus. So, IP route. Dapat dilihat static routing-nya sudah dihapus ya. Kemudian setelah static routing-nya sudah dihapus, maka setiap PC yang berada pada network yang berbeda sudah tidak bisa lagi terhubung. Untuk memastikannya, saya akan coba menguji koneksi dari PC 0 ke PC 2. Saya akan coba ping ke 192.168.2.1. Dapat dilihat di sini terdapat pesan reply dari 1.254 bukan dari 2.1. Saya akan coba juga uji ke PC 3 itu dengan ping 192.168.2.2. Sama juga terdapat pesan replay dari 1.254 bukan dari 2.2. Jadi PC 0 ini sudah tidak bisa terhubung lagi dengan PC 2 dan PC 3. Saya akan coba juga untuk ping PC 0 ke PC 1 yang berada pada network yang sama, yaitu ping ke 192.168.1.2. Kalau PC 1 ini masih terhubung baik ya antara PC 0 dengan PC 1 dan terdapat pesan reply dari 1.2. Saya akan uji juga ke routernya apakah masih terhubung baik itu ke 192.168.1.254. Terdapat reply pesan dari 1.254, berarti PC 0 ini masih terhubung baik dengan routernya. Kemudian saya akan uji juga PC 1 dengan routernya, itu dengan ping ke 192.168.1.254.
PC1 ini juga terhubung baik dengan routernya. Kemudian saya akan uji koneksi pada kelompok bagian kanan, yaitu saya akan uji dari router untuk ping ke PC2 dan PC3. Itu pertama saya ping ke PC2 dulu, 192.168.2.1. Di sini terdapat pesan tanda seru, artinya masih terhubung, router ini masih terhubung baik dengan PC2. Saya akan coba ping ke PC3. Dan terhubung baik juga router dengan PC3. Kemudian saya akan coba ping ke router bagian kiri. Itu dengan ping ke 192.168.10.1. Router ini terhubung baik juga dengan router bagian bagian kiri. Selanjutnya saya akan melakukan uji pada PC2 dengan PC3, itu dari PC2 ke ping ke PC3. Ping ke 192.168.2.2. Terdapat pesan reply dari 2.2. Berarti PC2 ini terhubung dengan PC3 dengan baik. Selanjutnya, untuk menerapkan konfigurasi dynamic routing, terdapat beberapa protokol yang dapat digunakan. Namun, pada praktek kali ini, saya akan menggunakan protokol RIP atau Routing Information Protocol. Dan untuk melakukan protokol RIP ini, pertama-tama kita perlu masuk ke router RIP. Saya akan perlihatkan. Pertama kita lakukan pada bagian router kiri, kita buka. Kemudian kita masuk dulu ke configure terminal. Setelah itu masuk ke router RIP. Kemudian dengan menggunakan kemudian kita lakukan menggunakan network dan diikuti dengan network address yang directly nested pada bagian kelompok kiri, yaitu 192.168.1.0 dan 192.168.10.0. Itu 192.168.0 tanpa diikuti dengan subnet mask, hanya network address-nya saja. Kemudian network 192.168.10.1. Setelah itu, saya akan lakukan hal yang sama juga pada bagian router kanan. Kita masuk ke configure terminal. Kemudian masuk ke router RIP. Dan kita input networknya, address-nya, dan diikuti dengan network address yang directly nested pada bagian kelompok kanan, itu 2.0 dan 10.0. 192.168.2.0 network 192.168.10.2. Setelah kedua router ini sudah diberikan protokol RIP, maka yang akan terjadi yaitu
pertukaran informasi antar router yang nantinya akan digunakan pada proses update router. Kemudian saya akan memperlihatkan routing table-nya setelah sudah dilakukan proses dynamic routing. Kita exit dulu. Exit. Dan menggunakan command show IP route. Dapat dilihat di sini terdapat entry tambahan yaitu 192.168.1.0. Padahal saya tidak menspesifikasikan network address 192.168.1.0 pada router bagian kanan. Namun router bagian kanan mengetahui network address 192.168.1.0 dari proses pertukaran tadi. Kemudian di sini juga terdapat label R yang artinya informasi diperoleh oleh router dari routing protokol RIP. Kemudian saya akan perlihatkan juga di bagian router kiri. Kita exit dulu. Exit, then show IP route. Sama juga di sini terjadi pertukaran informasi sehingga router bagian kanan mengetahui network address 192.168.2.0. Kemudian setelah sudah, saya akan melakukan uji koneksi kembali, yaitu dengan menguji koneksi antar PC yang berada pada network yang berbeda, yaitu dari PC 0 ke PC 2. Kita coba ping ke 192.168.2.1. Dapat dilihat di sini sudah terdapat pesan reply dari 2.1. Berarti PC 0 ini sudah bisa terhubung dengan PC 2 yang berada pada network yang berbeda. Selanjutnya saya akan coba ping ke PC 3. 168.2.2. Sama hal juga, itu terdapat pesan reply dari 2.2. Berarti sudah terhubung baik antara PC yang berada pada network yang berbeda. Jadi sekian dari video praktek saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih.